respon cepat dilakukan oleh jajaran Polresta Barelang dengan melakukan mediasi antara pihak yang terlibat masalah pengerusakan rencana tempat ibadah gereja di Kabil pada Rabu kemarin. Dalam mediasi yang dihadiri oleh beberapa pihak termasuk MUI dan FKUB tersebut berhasil mendamaikan dan menyepakati beberapa hal terkait akar permasalahan. Mediasi permasalahan perusakan pembangunan rencana tempat ibadah Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia di Kafling Bida Kabil, Kecamatan Nusa, Kota Batam ini digelar di ruang rapat lantai 3 Polresta Barelang pada Jumat kemarin. Selain dihadiri jajaran kepolisian, mediasi ini juga dihadiri oleh Direktur Urusan Agama Dirjen Bimas Kristen Kemenak RI Amsal Yowe, Ketua FKUB Kota Batam Cabullah Wibisono, Kepala Kemenak Kota Batam Zulkarnain, Bidang Kristen Kemenak Batam Johannes Hamonangan, Ketua NU Batam Muhammad Zainuddin, Sekretaris MUI Batam Syukri Ilyas, Lurah Kabil, Pengurus Gereja GPU PDI Jemaat Batam, serta perwakilan warga RT 004 RW 021 Kelurahan Kabil. Secara musyawarah kekeluargaan, karena kita menginginkan Kota Batam yang kita cintai ini kerukunan itu tetap terjaga dengan baik dengan situasi kondisi. Dalam mediasi ini, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam Cabullah Wibisono menyampaikan pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi berupa rekomendasi dari FKUB dan persyaratan lahan dan bangunan, persyaratan khusus 90 jamaah dan 60 warga sempadan boleh seagama maupun tidak. Atas kejadian ini, FKUB Kota Batam tidak mengharapkan adanya gejolak pada masyarakat hingga mengganggu situasi Kamtibmas. Sementara Kementerian Agama RI di Kota Batam berharap kesepakatan yang telah diambil dalam mediasi ini dapat meredam situasi. Menurutnya, rumah ibadah tidak hanya berdasarkan alokasi lahan ataupun legalitas lahan, namun haruslah mematuhi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Dalam mediasi ini diperoleh kesepakatan antara pihak gereja dan warga RW 021 Kelurahan Kabil bahwa kejadian pengrusakan bangunan yang rencana akan digunakan rumah tempat ibadah gereja bukan konflik umat beragama. Selanjutnya, sepakat bersama-sama menjaga kondisivitas Kota Batam pasca kasus pengerusakan terhadap bangunan rencana rumah ibadah gereja GUPDI. Kemudian sepakat proses hukum yang sedang berproses di Polda Kepri agar tetap dilanjutkan dan semua pihak bersama-sama menghargai proses tersebut. Sementara terkait proses pembangunan tempat yang akan digunakan gereja tersebut harus dihentikan jika belum memenuhi syarat sesuai SK bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Mendirikan tempat ibadah itu harus ada memenuhi syarat, yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Bersama ya. Peraturan Menteri Bersama yaitu nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Itu tertuang ya, ada 4 di antaranya. Yang pertama yaitu harus jamaahnya harus 69 orang. Yang kedua yaitu harus ada 60 orang di warga masyarakat sekitar yang untuk mendukung adanya pendirian tempat ibadah. Yang ketiga harus ada rekomendasi dari FKUB ya, dan yang keempat yaitu ada rekomendasi dari Kemenak. Yang syarat teknis yaitu dalam bentuk segi bangunan atau bentuk bangunan itu harus ada izin ya, IMB diajukan ke wali kota, nanti ada keluar izin IMB untuk pendirian tempat ibadah. Persyaratan.
Dengan adanya pertemuan ini diharapkan menjadi titik perdamaian agar permasalahan tersebut dapat redam dan tidak meluas. Demikian Bagus Selendra melaporkan dari Batam.